channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan tentang artikel yang udah saya buat sama kelompok saya. Nah, artikel ini membahas tentang filosofi manajemen sumber daya manusia. Dari artikel ini yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang manajemen sumber daya manusia dalam kajian filsafat umum tentang kajian sumber daya manusia menurut filsafat. Dan filsafat itu sendiri tentang pengetahuan di mana manajemen sumber daya manusia ini harus terbentuk melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Manajemen pengembangan sumber daya manusia artinya manajemen yang berupaya untuk membangun dan memperbaiki potensi sumber daya manusia dari kelemahan menuju suatu kekuatan. Yang kedua ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini membahas manajemen sumber daya manusia, membantu manajer sumber daya manusia mengelola sumber daya manusia organisasi. Apakah pengertian manajer sumber daya manusia? Ada dua pengertian manajer sumber daya manusia. Pertama, manajer sumber daya manusia adalah manajer yang bekerja pada bidang manajemen sumber daya manusia. Kedua, manajer sumber daya manusia adalah manajer yang mengelola sumber daya manusia melalui proses pertukaran. Apakah pekerjaan manajer sumber daya manusia? Pertama, secara sederhana, pekerjaan manajer sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia. Secara sederhana pula, manajemen sumber daya manusia adalah pekerjaan manajer sumber daya manusia. Kedua, pekerjaan manajer sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari 12 pekerjaan, yaitu analisis jabatan, perencanaan pegawai, perekrutan pegawai, seleksi pegawai, orientasi pegawai, pelatihan finansial, pemberian tunjangan, pemberian kualitas hidup kerja, kehidupan kerja, penilaian prestasi kerja, dan manajemen karir pegawai untuk prestasi kerja, dan manajemen karir pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Perlu diketahui bahwa dalam garis besarnya, filsafat mempunyai 3 cabang besar, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Teori pengetahuan pada dasarnya membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan. Teori hakikat membahas semua objek, dan hasilnya ialah pengetahuan filsafat. Yang ketiga ialah teori nilai atau aksiologi, membicarakan guna mengetahui. Tadi ringkasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori pengetahuan membicarakan cara memperoleh pengetahuan tersebut, epistemologi. Yang kedua, teori hakikat membicarakan tentang pengetahuan itu sendiri, disebut ontologi. Dan yang ketiga, teori nilai membicarakan guna pengetahuan itu, disebut taksiologi, epistemologi. Konsep filsafat. Filsafat dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 suku kata, yaitu philos dan sophia. Philos biasanya diterjemahkan dengan istilah gemar, senang, atau cinta. Sophia dapat diartikan kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan, menjadi bijaksana berarti mendalami hakikat sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikat adanya sesuatu itu, fungsi, ciri-cirinya, kegunaannya, masalah-masalahnya, serta pemecahan-pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan itu. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio belaka. Nah, yang ketiga ada konsep
Yang ketiga ada objek filsafat. Objek filsafat terdiri dari dua. Pertama ada objek material, ialah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat. Segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh atau dalam filsafat. Tiga persoalan pokoknya adalah: satu, hakikat Tuhan; dua, hakikat alam; ketiga, hakikat manusia. Yang kedua ada objek formal, ialah usaha mencari keterangan secara radikal sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materi. Yang keempat ada cabang-cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat terdiri dari epistemologi, filsafat pengetahuan; etika, filsafat moral; ketiga estetika, filsafat seni; keempat metafisika; kelima politik, filsafat pemerintahan; keenam filsafat agama; ketujuh filsafat ilmu; kedelapan filsafat pendidikan; kesembilan filsafat hukum; kesepuluh filsafat sejarah; dan terakhir ke-11 filsafat matematika. Setelah membahas tentang filsafat tadi, kita di sini sekarang akan membahas konsep manajemen. Seperti diketahui, manajemen berkembang terus hingga saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manajerial. Manajemen menurut Melayu Hasibuan adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dari pengertian manajemen tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien, dengan menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya yang tersedia. Unsur-unsur dari manajemen itu ada 6. Yang 6M, yang pertama itu man, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Yang kedua adalah money, uang untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada metode, cara kerja atau sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada material, bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima ada mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam adalah market atau pasar. Bidang-bidang manajemen. Adapun bidang-bidang manajemen meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen pembelanjaan, manajemen produksi, manajemen biaya, manajemen pemasaran, manajemen perkantoran, manajemen resiko, dan manajemen berdasarkan sasaran. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Metode yang dipakai untuk menyusun artikel ini, metode penelitiannya adalah strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Artikel ilmiah ini disusun dengan metode dan langkah-langkah yang sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk melakukan penelitian. Pada artikel ini, metode penelitiannya tidak langsung terjun ke lapangan, melainkan penulis hanya menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya terkait ilmu tentang filosofi sumber daya manusia. Selain mengumpulkan bahan-bahan materi melalui materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Yang keempat ada diskusi. Ada beberapa pengertian atau definisi mengenai manajemen sumber daya MSDM dari para ahli adalah: pertama, Dr. Melayu SPH Hasibuan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua ada Edwin B. Plivo, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemerhatian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat.
Mohon maaf tidak saya bacakan satu persatu karena ini banyak banget. Yang selanjutnya ada komponen-komponen manajemen sumber daya manusia. Komponen manajemen sumber daya manusia itu ada 3. Pertama, pengusaha. Setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, ada karyawan, merupakan kekayaan utama suatu perusahaan. Karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan adalah penjual jasa melalui pikiran dan tenaganya dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Posisi karyawan bisa dibedakan menjadi karyawan operasional dan karyawan manajerial atau pemimpin. Yang ketiga adalah pimpinan atau manajer. Adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seseorang pemimpin mempengaruhi bawahannya efektif dan efisien sesuai dengan perintahnya. Asas-asas kepemimpinan antara lain bersikap tegas dan rasional, bertindak konsisten dan berlaku adil serta jujur. Peranan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan penting dalam manajemen MSDM yang mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah. Yang pertama ada menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan ekonomi pada umumnya dan perkembangan perusahaan khususnya. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan jenis. Nah, setelah itu ada perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan zaman. Perkembangan MSDM dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi, politik, dan sosial. Masalah ekonomi meliputi semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Semakin disadari bahwa SDM saling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja jika kepuasan diperoleh dari pekerjaannya. Terjadinya persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan. Nah, yang kelima, kesimpulan. Visi filosofi manajemen sumber daya manusia adalah manajer sumber daya manusia perlu menciptakan pegawai yang bermotivasi kerja tinggi. Dengan kalimat lain, visi filosofi manajemen sumber daya manusia adalah manajer sumber daya manusia yang perlu menciptakan pegawai yang profesional, sejahtera, prestasi kerja tinggi, dan karir sukses. Visi filosofi manajemen sumber daya manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan model motivasi manajemen sumber daya manusia. Pada hakikatnya, menerapkan hukum motivasi berbunyi orang-orang biasanya termotivasi atau terdorong untuk berperilaku dalam suatu cara tertentu yang dirasakan mengarah kepada perolehan imbalan. Jadi, orang-orang tuh akan termotivasi jika suatu perusahaan itu memberikan imbalan, biasanya seperti penghargaan atau naik gaji biasanya. Sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi.